Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, pernah saya ceritakan pada pertemuan yang lalu, di saat mau dikirim ke Madinah, ibunya ada di Mekah. Setelah belajar di Mekah itu rupanya gurunya kehabisan bekal. Syafi'i, sudah habis ilmuku, pergi kau ke Madinah. Waduh, ada murid kayak begitu, hebat benar Pak. Saya pengen punya ilmu begitu sampai saya pengen punya santri langsung begitu. Sampai saya bingung ngajar kamu itu nak. Kenapa? Habis ilmu saya. Wah, kan hebat kalau gitu. Ini ada orang ngajar Imam Syafi'i itu kehabisan. Syafi'i, ilmuku sudah habis, pergilah kau ke Madinah. Pamitan kepada ibunya. Setelah pamitan kepada ibunya, setelah ke Madinah nanti dikirim ke Irak. Apa kata ibunya? Nak, berangkatlah kau menuntut ilmu jihad di jalan Allah. Kita ketemu nanti di akhirat saja. Bagaimana kalau ibu kita ngomong gitu? Dan saya masih ingat Umi juga pernah waktu itu saya dengar cerita sebelum dari buku, dari ceritanya Umi. Berangkatlah kau Syafi'i, nanti kita ketemu di akhirat. Imam Syafi'i ke Madinah lalu berangkat ke Irak. Di Irak tuh Imam Syafi'i bukan setahun 2 tahun, karena takut pulang ke rumah nggak berani, karena belum dipanggil sama ibunya. Belum dipanggil sama ibunya. Di Irak menjadi orang alim besar, sehingga setiap rombongan dari Irak haji, ibunya Imam Syafi'i datang ikut haji juga. Suatu ketika ada halaqah besar di Masjidil Haram, ada seorang alim besar dari Irak sebentar-sebentar berkata, qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, qala Muhammad bin Idris, berkata Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ibunya Imam Syafi'i itu bingung, siapa Muhammad bin Idris itu? Akhirnya ditanya, ya Syekh, siapa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Sang Syekh dengan penuh kebanggaan, dia adalah guruku, seorang alim yang ada di Irak, asalnya dari Mekah ini. Ibunya kaget, ketahuilah ya Syekh, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah anakku. Hah? Ibunya masih ada? Iya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah anakku. Akhirnya dihormati ibunya Imam Syafi'i. Terus apa pesanmu untuk Syafi'i? Pesanku untuk Syafi'i, kalau memang Syafi'i pengen pulang, Syafi'i boleh pulang. Baru disampaikan kepada Imam Syafi'i bahwasanya Syafi'i boleh pulang. Dulu janjinya ketemu di akhirat. Artinya sudah tidak harapan ketemu di dunia kayak gitu. Karena tidak ada telepon, tidak ada SMS, nggak ada. Akhirnya disampaikan kepada Imam Syafi'i, langsung bergegas Imam Syafi'i pulang. Karena Imam Syafi'i itu kiai gede, ulama kelas nasional, internasional waktu itu, sehingga syairnya Imam Syafi'i itu kalau dibawa ke Mekah langsung tersebar ke penjuru dunia. Akhirnya Imam Syafi'i waktu mau berangkat pulang, orang-orang yang sudah mencintai Imam Syafi'i memberikan kekayaannya. Ada yang ngasih 3 onta, 1 onta. Ini bayangkan se-Irak. Jadi Imam Syafi'i punya ratusan onta pulang, dengan isinya sekaligus di punggungnya onta. Imam Syafi'i bingung, dikawal oleh beberapa santrinya ngikuti Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i pulang dengan kekayaan. Lihat, carinya duit, carinya ilmu, tapi pulang dikasih kekayaan. Sampai di batas kota Mekah, Imam Syafi'i menyuruh santrinya untuk mengetuk pintu ibunya agar memberikan kabar bahwasanya Imam Syafi'i sudah dekat. Dan memang begitu disunnahkan, kalau kita mau pulang itu kita memberikan kabar agar yang di rumah mempersiapkan, jangan bikin kejutan. Nah, memberi kabar. Setelah diketuk pintunya, menjawab ibunya, siapa ini? Saya muridnya Syafi'i, Imam Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i sudah di tapal batas kota Mekah dan dia sudah mau masuk. Ibunya bertanya, Syafi'i bawa apa? Dengan penuh kebanggaan muridnya Imam Syafi'i bercerita, Imam Syafi'i membawa ratusan onta. Ditutup itu, aku menyuruh Syafi'i ke Irak bukan cari dunia. Katakan kepada Syafi'i, Syafi'i tidak boleh pulang ke rumah. Sekarang suruh cari duit. Anaknya jadikan sapi perah cari duit. Sekarang ini kalau nggak bawa duit suruh pulang, balik ini. Ini bawa onta banyak, marah ibunya. Aku nyuruh Syafi'i ke Irak bukan cari duit, bukan cari onta. Akhirnya sampaikan Imam Syafi'i, gemeteran dia nyampaikan, ya Imam Syafi'i, ibumu marah. Kenapa? Ibumu bertanya Syafi'i bawa apa? Terus, ya aku bercerita kamu bawa onta yang banyak. Salah kamu, jangan ngomong begitu. Baik, sekarang aku panggil warga Mekah. Semua ontanya, hartanya dibagikan kepada semua penghuni Mekah. Yang ada hanya kitab saja. Sampaikan kepada ibuku, dikentuk, siapa ini? Aku murid Syafi'i. Kenapa? Ontanya Syafi'i sudah dibagikan semuanya, yang tertinggal hanya kitabnya saja dan ilmunya. Ya sudah, kalau begitu Syafi'i aku tunggu. Allah. Ada 2 hikmah. Yang pertama,
Ibu yang baik itu tidak menjadikan anaknya sapi perah untuk cari duit, itu loh, ibu yang benar. Yang kedua, kalau ibu ngelepas anaknya sukarela, ditemukan lagi oleh Allah di dunia. Lihat, rela, padahal ibunya Imam Syafi'i ngelepas anaknya, nak, ketemu di akhirat. Loh, pol-polan ini. Pol-polan. Umi dulu pernah ngomong sepintas ngomong gitu ya, nak, ketemu di akhirat. Saya ingat. Cuman ya setelah itu ketemu lagi di dunia kan. Kita mondok juga cukup lama, 18 tahun mondok, bayangin Bu, mondok 18 tahun Bu. Saya itu mondok, ibu, anak ibu berapa tahun mondok? Saya mondok 18 tahun, pulang masih tua atau muda Bu? Yang bener nih Bu. Saya mondok 18 tahun tapi pulang, nah masih muda kata ibu yang bener. Yuk jangan mah. Jadi mondok baru 4 tahun sudah lama, 3 tahun sudah lama, 18 tahun saya mondok itu. Jadi ternyata tidak ada yang kurang. Imam Syafi'i, ibunya Imam Syafi'i melepas anaknya karena Allah, dikembalikan lagi oleh Allah. Kalau ibu melepas karena Allah, bakal dikembalikan, bakal dipertemukan di dunia dan di akhirat.